Halo teman-teman, kembali bertemu lagi dengan saya di channel Sinstrade. Jadi teman-teman, di video kali ini saya ingin memberikan bagaimana pandangan saya untuk pergerakan harga gold di hari ini Rabu, tanggal 4 Maret tahun 2026. Namun teman-teman jangan lupa untuk dukung terus channel ini, tekan like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan juga tentunya bisa semakin bermanfaat bagi yang membutuhkan. Oke teman-teman, kita langsung lanjut, dan berhubung video ini saya buatnya sudah terlalu sore ya, jadi saya akan menggambarkan bagaimana kira-kira pergerakan harga di sesi US nanti ya, karena nanti malam juga ada news yang akan dirilis. Namun sebelum itu teman-teman, izinkan saya sedikit review apa yang telah kita berikan di grup ya. Jadi sampai dengan saat ini kita masih full profit ya teman-teman ya. Jadi tadi pagi saya sudah memberikan areal ini kepada teman-teman kita di grup ya, dengan kalau ada harga masuk ke areal yang kita berikan dan ada konfirmasi candle, maka kita baru melakukan entry. Dan di sini teman-teman, ketika sudah ada konfirmasi ya, kita langsung sell di 74 ya. Dan juga boleh kalau mau teman-teman tunggu di 5177 dengan areal TP maksimal di 5130 dengan SL di 80 pips ya, dan juga kita akan melakukan entry buy di 5125 karena ada kemungkinan dia mencapai di 5130 sampai di 5125. Oke, dan ini yang kita share lagi dapat ya teman-teman ya. Dan ini ya teman-teman yang di grup yang mendapatkan sale-nya. Oke, kita lihat teman-teman ya. Di sini ada konfirmasi ya. Setelah ada konfirmasi, sini langsung kita sell dan kita lihat ya. Harga masuk sampai kepada TP maksimal kita di 5130. Ketika masuk di 5125, ini teman-teman di grup ada yang masih dapat lagi ya, karena tadi kita minta buy di sini, harga sempat turun sampai di 5118. Oke. Dan ketika harga naik, konfirmasi kembali terjadi ya, kalau teman-teman lihat ya. Ada konfirmasi kembali dan kita sell lagi di sini. Profit lagi lebih kurang 200 pips. Di sini ya teman-teman sell lagi dan dapat, jadi sudah 4 kali profit. Oke, kita langsung lanjut ke malam ini bagaimana ya. Dan tidak lupa saya sampaikan bagi teman-teman yang tertarik dan ingin ikut bergabung dengan kita di grup, silakan hubungi nomor WA kita yang ada di sini ya teman-teman ya. Jadi nanti malam teman-teman kalau kita lihat ada news ya. Pertama adalah tentang perubahan tenaga kerja non pertanian. Ya, jadi apa itu perubahan tenaga kerja non pertanian? Jadi ini mengukur perubahan tenaga kerja di sektor swasta saja teman-teman ya, beda dengan NFP ya. NFP itu kan dia mengukur dari sektor swasta dan juga dari pemerintahan ya. Jadi kalau untuk yang ADP ini dia khusus untuk yang sektor swasta tapi di lain sektor pertanian ya, dan dirilis oleh lembaga ADP. Sedangkan yang NFP itu dirilis oleh lembaga dari pemerintah seperti itu ya. Tapi seringkali ya untuk ADP ini dijadikan sebagai indikator awal untuk memprediksi nilai dari NFP yang akan dirilis pada minggu ini kalau tidak salah di hari Jumat nanti ya. Oke, jadi diprediksikan naik dan kita lihat ya, memang inflasi ataupun dolar kan menguat karena inflasi Amerika juga sedang tinggi ya. Jadi The Fed itu tidak ada alasan untuk memangkas suku bunga ya, sehingga USD itu menguat. Kalau kita lihat ini diprediksikan 50.000 sedangkan sebelumnya adalah 22. Kalau nanti memang lebih tinggi ataupun sama dengan yang diprediksikan, maka USD itu bisa lebih menguat lagi dan mungkin gold akan sedikit tertekan ya. Malam ini juga ada PMI ya. Jadi PMI ini juga sama. Kalau ya ini diprediksikan hampir sama dengan sebelumnya. Jadi ini dijaga di atas 50. Jadi kalau di atas 50 ataupun sama dengan yang diprediksikan, maka USD itu bisa menguat dan gold itu bisa agak sedikit tertekan. Oke, kita langsung lanjut ke teknikalnya. Jadi teman-teman, kadang
teman-teman mungkin banyak yang bingung ya, kenapa dengan kondisi perang yang ada, geopolitik yang makin panas saat ini, tapi kenapa gold malah tertekan cukup jauh. Ya, jadi pertama-tama kalau kita lihat memang ada penguatan di USD, tapi kalau kita pikir lagi, kalau cuma USD yang menguat saja, harusnya dengan kondisi geopolitik yang ada saat ini, ya emas itu tidak akan sangat tertekan seperti itu ya teman-teman ya. Tapi kalau kita lihat lagi ini cuman opini saya ya, belum tentu benar opini saya. Kalau kita lihat terjadi likuidasi di pasar saham ya teman-teman. Jadi kalau mungkin institusi ataupun trader-trader yang menggunakan leverage di saham ya, ketika sahamnya jatuh, kalau kita tahu kan saat ini dengan kondisi geopolitik yang ada, pasti pasar saham di mana-mana saja pasti turun tajam ya, termasuk kalau kita lihat di pasar saham Indonesia sendiri ya turunnya juga lumayan ya. Dan hal inilah mungkin ya bagi trader-trader ataupun institusi yang menggunakan leverage, mau nggak mau mereka terpaksa harus menutup posisinya. Dan kalau mereka mau mengamankan kembali, otomatis mereka butuh dana untuk injek ke dalam ya, suntik dana. Jadi salah satunya untuk mengamankannya adalah dengan cara menjual aset yang sedang untung, yaitu emas yang sedang naik-naiknya. Jadi kemungkinan besar ya emas dijual untuk menutupi kerugian yang terjadi di saham. Menurut saya seperti itu adalah opini saya, belum tentu benar ya. Jadi malam ini bagaimana? Ya, jadi sini saya sudah ada berbagikan beberapa areal yang menjadi area resistan. Ya, area merah ini adalah area resistan. Kalau nanti data yang dikeluarkan menguatkan gold, ya kemungkinan dia bisa mencapai sampai di 5.300. Namun di setiap area-area resistan atau area-area yang saya tandain ini ya, boleh kita pantau apakah ada candle-candle yang bisa mengkonfirmasi untuk adanya penurunan ya. Sedangkan untuk areal buy-nya kita ada beberapa areal, dengan areal terdalam adalah di 4967 sampai di 5011 ya. Oke, teman-teman, ini adalah beberapa arealnya, dan satu areal ini dari pagi ya sampai saat ini sudah membuahkan hasil kita 4 kali profit dengan 1 kali buy di areal yang sangat pas sekali di sini ya. Nanti malam kita lihat apakah areal ini akan dijemput dan terjadi koreksi di 5220 sampai di 5242 ya, dengan areal yang baik adalah di 5230. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman, semoga bermanfaat, dan disclaimer ini hanya pandangan saya, bukan ajakan untuk melakukan entry. Terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua.